Halo anak-anak, selamat pagi, berkah dalam. Berjumpa lagi dengan Bu Lina. Hari ini kita masih akan belajar subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Materi ini nanti silahkan kalian lihat di buku paket halaman 55 sampai dengan 73. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini ada dua muatan. Untuk muatan yang pertama adalah PPKN. Nanti kita akan belajar mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Sedangkan untuk yang kedua, matematika, kita akan belajar membandingkan dua bilangan cacah. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar muatan PPKN dulu. Di sini kita akan belajar pengamalan sila-sila yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Coba sekarang silakan anak-anak perhatikan pada tayangan berikut ini. Di sini Bu Lina punya lambang bintang dan punya lambang rantai. Siapa yang masih ingat lambang bintang itu sesuai dengan sila yang keberapa? Ya, lambang bintang itu merupakan simbol sila yang pertama. Kemudian untuk rantai itu melambangkan simbol sila yang kedua. Nah, anak-anak siapa yang masih ingat bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan untuk sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak silakan perhatikan teks pada tayangan berikut ini. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Nah, anak-anak silakan kalian perhatikan kalimat ini. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Kalimat ini menunjukkan adanya sikap saling membantu antara Edo dengan Udin. Kemudian ada kalimat meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Di sini meskipun Udin bermain, dia tetap menjalankan kegiatan beribadah. Kegiatan beribadah merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sedangkan saling membantu itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, untuk memperdalam penjelasan tadi, silakan sekarang kalian lihat pada gambar berikut ini. Di sini Bunda punya dua gambar. Gambar yang pertama ada kelompok anak laki-laki yang sedang bermain sepak bola. Kemudian ada kelompok anak perempuan yang sedang bermain bersama. Coba kalian perhatikan teks yang pertama dulu di gambar nomor 1 yang anak laki-laki. Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja. Kemudian untuk yang kedua, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Percakapan nomor 1 dan percakapan nomor 2 itu memiliki persamaan bahwa ketika bermain mereka tidak melupakan kegiatan beribadah. Yang satu mau pergi ke gereja, kemudian yang satunya lagi mau mengaji. Nah, perbuatan mereka ini sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu kegiatan beribadah ataupun berdoa. Kemudian di sini Brina juga mempunyai 3 gambar. Gambar yang pertama ada seorang anak yang mau pergi ke gereja. Kemudian yang kedua berdoa sebelum makan. Yang ketiga sedang merawat tanaman. Merawat tanaman ini merupakan contoh sikap bersyukur atas pemberian Tuhan. Nomor 1, 2, dan 3 ini juga merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Jadi kegiatan beribadah, berdoa, dan bersyukur itu merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak apakah sudah jelas dengan contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila?
Lina harap sudah jelas. Kemudian kita akan beralih lagi untuk yang sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Di sini Bu Lina mempunyai dua gambar. Gambar yang pertama ada seorang anak laki-laki yang sedang membantu temannya jatuh dari sepeda. Kemudian ada seorang anak yang sedang memberikan sedekah untuk pengemis. Gambar nomor 1 dan 2 ini merupakan contoh sikap saling membantu atau menolong antar sesama. Sikap saling membantu ini sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan cacah untuk muatan matematikanya. Untuk membandingkan bilangan cacah ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membandingkan dengan menggunakan kalimat dan membandingkan dengan menggunakan simbol. Dengan menggunakan kalimat dulu bisa dengan kata lebih dari untuk yang jumlahnya lebih banyak, kurang dari untuk yang jumlahnya lebih sedikit, kemudian sama banyak untuk jumlahnya yang sama. Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan itu lebih banyak atau kurang dari dengan cara membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, untuk memperjelas teori ini, mari kita perhatikan contoh berikut. Di sini Bu Lina punya contoh angka 225 dan 252. 225 terdiri dari 200-an ditambah 2 puluhan ditambah 5 satuan. Sedangkan 252 terdiri dari 200-an, 5 puluhan, dan 2 satuan. Nah, untuk membandingkannya kita mulai dari tempat ratusan dulu. Nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut sama, yaitu sama-sama 200-an. 200-an itu nilainya sama dengan 200. Nah, karena semuanya sama, kita bandingkan untuk tempat puluhannya dulu. Untuk puluhannya dulu, nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama. Untuk bilangan yang pertama terdiri dari 2 puluhan dan bilangan yang kedua terdiri dari 5 puluhan. 2 puluhan itu nilainya 20, 5 puluhan itu nilainya 50. Karena 20 itu kurang dari 50, maka 225 kurang dari 200, maka Bina ulangi, maka 225 kurang dari 252. Nah, ini Bina punya 3 contoh. Yang pertama 267 titik-titik 276. Kalian bandingkan dulu. Oh, untuk angka ratusannya sama. Karena sama, kita bandingkan untuk puluhannya. Angka yang pertama terdiri dari 60-an dan angka yang kedua terdiri dari 70-an. 60 itu berarti kurang dari 70. Maka 267 kurang dari 276. Demikian juga untuk contoh yang kedua 153 titik-titik 123. Kalian lihat untuk tempat ratusannya dulu. Ternyata untuk tempat ratusannya sama, semuanya terdiri dari 100-an. Karena sama, kita bandingkan tempat puluhannya dulu. Yang pertama terdiri dari 50-an, nilainya 50. Yang kedua 20-an, nilainya 20. Karena 50 itu lebih banyak daripada 20, maka 153 lebih dari 123. Kemudian untuk yang ketiga 125 titik-titik 125. Karena nilai tempat ratusannya sama, puluhannya sama, satuannya sama, menjadi 125 sama banyak 125. Gimana anak-anak, sudah jelas dengan membandingkan bilangan cacah menggunakan kalimat? Intinya, ketika kalian membandingkan dua bilangan itu, bandingkan dulu nilai tempat bilangannya. Jika terdiri dari ratusan, maka bandingkan ratusannya dulu. Kalau ratusannya sama, membandingkan puluhannya dulu. Kalau puluhannya sama, dibandingkan satuannya. Nah, sekarang untuk perbandingan kedua bilangan dapat juga ditulis dalam bentuk simbol. Ini ada 3 simbol, simbol bilangan kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk caranya seperti tadi, dengan cara membandingkan nilai tempat bilangannya. Cuma kalimatnya diganti menggunakan simbol.
Nah, untuk tugas daring hari ini, untuk PPKN-nya, silahkan kalian ceritakan pengalaman kalian di sekolah yang mencerminkan sila pertama dan kedua Pancasila. Untuk tugas ini nanti silahkan kalian sampaikan dalam bentuk voice note, kemudian dikirimkan ke nomornya Bu Lina. Kemudian untuk tugas matematika, ini silahkan dikerjakan di buku tugas. Soalnya silahkan ditulis, kemudian tidak usah difoto dan dikirim ke nomor Bu Lina. Bagaimana anak-anak? Jelas untuk pembelajaran kita hari ini? Bu Lina harap kalian jelas, tetap semangat, selalu bahagia, dan menuruti nasihat orang tua. Pesan Bu Lina, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.